Dari Istana Vatikan hingga geladak kapal, jejak awal Islam di negeri Imperium. Pada masa keemasan Imperium Inggris, abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kekristenan bukan sekadar agama, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Inggris. Masa ini dikenal sebagai era Victoria, merujuk pada periode pemerintahan Ratu Victoria 1837-1901. Namun di balik dominasi agama Kristen, sejarah mencatat adanya segelintir warga Inggris dari kalangan bangsawan hingga kelas pekerja yang justru menemukan kebenaran Islam dan memeluknya. Mereka adalah pionir komunitas Muslim di Inggris yang kisahnya jarang diangkat dalam sejarah arus utama. Berikut 3 tokoh penting Muslim Inggris pada era Victoria. Lady Evelyn Cobbold. Saya tersadar Muslim ketika ditanya paus. Lady Evelyn Murray Cobbold berasal dari keluarga bangsawan Skotlandia. Sejak kecil, ia terbiasa melakukan perjalanan jauh mengikuti orang tuanya, ayahnya, seorang penjelajah, sementara ibunya pernah menjadi pelayan dekat Ratu Victoria. Ketertarikan Lady Evelyn pada Islam tumbuh saat ia banyak menghabiskan waktu di Afrika Utara. Di sana, ia mempelajari bahasa Arab, mengunjungi masjid, dan menjalin pertemanan erat dengan masyarakat Muslim Aljazair dan Mesir. Dan tanpa saya sadari, sebenarnya dalam hati saya sudah Muslim, tulisnya dalam memoir. Momen yang menjadi titik balik spiritualnya terjadi saat berlibur di Roma. Ketika paus secara tiba-tiba bertanya apakah ia seorang Katolik, Lady Evelyn spontan menjawab, "Bukan, saya Muslim." Ia sendiri mengaku terkejut dengan jawabannya. Namun sejak saat itu, ia semakin serius mempelajari Islam hingga akhirnya memeluk agama tersebut secara penuh. Dikenal oleh sahabat-sahabat Arabnya sebagai Lady Zainab, ia kemudian menorehkan sejarah sebagai perempuan Inggris pertama yang menunaikan ibadah haji pada usia 65 tahun. Pengalaman spiritualnya ia abadikan dalam buku Hajj to Mekah. Lady Evelyn wafat pada 1963 dalam usia 95 tahun. Dalam wasiatnya, ia meminta agar nisannya dipahat ayat dari surah An-Nur. Sayangnya, pahatan itu kemudian dirusak oleh pihak yang menentang pandangan keislamannya. Saya sering ditanya kapan dan mengapa saya memeluk Islam. Saya hanya bisa menjawab, saya tidak tahu kapan kebenaran Islam masuk ke jiwa saya. Sepertinya saya telah menjadi Muslim sejak lama. Abdullah Quilliam masuk Islam setelah melihat salat di tengah badai. William Henry Quilliam adalah seorang pengacara Inggris yang hidupnya berubah ketika ia menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Di atas sebuah kapal, di tengah badai dan ombak besar, ia melihat sekelompok Muslim tetap melaksanakan salat dengan penuh kekhusyukan. Mereka tampak tenang, tak terganggu oleh angin kencang maupun kapal yang terombang-ambing. Wajah mereka begitu teduh, kenangnya. Pengalaman itu mendorongnya mempelajari Islam lebih jauh. Pada usia 31 tahun di Tangier, Maroko, ia resmi memeluk Islam dan mengambil nama Abdullah Quilliam. Sekembalinya ke Inggris pada 1887, Quilliam menjadi dai aktif dan disebut berperan dalam keislaman sekitar 600 orang Inggris. Ia mendirikan masjid pertama di Inggris di Liverpool dan menulis buku The Faith of Islam. Pamflet tersebut menarik perhatian Ratu Victoria yang bahkan memerintahkan penerjemahannya ke 13 bahasa dan memesan beberapa eksemplar untuk keluarga kerajaan. Pada 1894, Sultan Utsmaniyah mengangkat Quilliam sebagai Syekh Islam Inggris Raya dengan persetujuan Ratu Victoria. Meski demikian, komunitas Muslim Liverpool kerap menghadapi kekerasan dan pelecehan. Quilliam sendiri harus meninggalkan kota itu akibat skandal hukum yang mengancam stabilitas komunitas Muslim. Ia wafat pada 1932 dan dimakamkan di Woking, dekat masjid tertua kedua di Inggris yang turut ia bantu bangun. Hingga kini, masjid yang ia dirikan di Liverpool masih bernama Masjid Abdullah Quilliam. Robert Stanley, mu'alaf yang disembunyikan seabad lamanya. Robert Stanley berasal dari kalangan kelas pekerja, namun berhasil menjadi wali kota Stalybridge, dekat Manchester. Fakta bahwa ia memeluk Islam baru terungkap hampir 100 tahun setelah wafatnya. Penemuan ini dilakukan oleh cicitnya, Christina Longden, saat menelusuri silsilah keluarga. Stanley ternyata bersahabat dekat dengan Abdullah Quilliam dan aktif menulis kritik terhadap kolonialisme Inggris di media komunitas Muslim Liverpool. Pada 1898, di usia 70 tahun, Stanley mengucapkan syahadat dan mengambil nama Rashid. Saat itu, ia diyakini sebagai satu-satunya Muslim di Stalybridge. Keislamannya disembunyikan ke keluarga hingga akhirnya terungkap pada 98. Ironisnya, tanpa mengetahui sejarah tersebut, salah satu keturunannya justru lebih dahulu masuk Islam pada 1991 setelah belajar di Mesir.
Ini mengejutkan tapi membahagiakan, ujar Stephen Longden. Kakek buyut kami berani memegang keyakinan di masa ketika itu dianggap sangat aneh. Penutup, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Islam di Inggris bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum migrasi besar-besaran, Islam telah menemukan tempatnya di hati sebagian warga Inggris melalui pencerian spiritual, akal sehat, dan keteladanan akhlak. Mereka berdiri teguh di tengah tekanan sosial, membuktikan bahwa hidayah tak mengenal batas bangsa, kelas, maupun zaman.